Karena beliaunya itu hadir di Winongan, mungkin saja mendirikan masjid ini yang pertama. Alhamdulillah, tradisi di masjid ini mulai semasa saya kecil, itu tradisi Nahdlatul Ulama berjalan dengan lancar sampai sekarang. Kiai Hamid kan tokoh nggih, termasuk wali nggih. Itu sering ke sini, terus dilanjutkan dengan Yai Akib sering ke sini sampai putranya Kiai Akib jenenge Gus Taufik Rahman, Gus Taufik. Saya namanya Abdurrahim bin Abdul Halim, sebagai sekretaris Masjid Baitul Atiq Serambi, Winongan Kidul. Apa kok sebut gitu? Karena di sini ada dua nama Masjid Baitul Atiq. Yang satu ikut Desa Prodoya sama Masjid Baitul Atiq. Jadi di sini Masjid Baitul Atiq Serambi, Winongan Kidul, Pasuruan. Kula piyambak saged cerita tapi berdasar dari cerita mulut ke mulut, tidak bisa membuktikan dengan pembukuan. Saya masuk di sekretaris Masjid Baitul Atiq ini mulai tahun 2000-an. Mulai tahun 2000-an. Zaman almarhum Bapak Muhammad Zuhdi sebagai ketua takmir. Beliau sudah almarhum. Itu mulai saya dimasukkan menjadi, bukan menjadi sekretaris ya, mungkin sebagai takmir lah gitu. Entah berapa tahun akhirnya jadilah saya dijadikan menjadi takmir masjid tersebut. Sedangkan sekarang ketua takmirnya namanya Haji Khairul Ihsan yang berdomisili di daerah Tokwiro, Winongan Lor. Saya nyatakan masjid ini tertua. Dulu saya masih kecil ini, sekitar Winongan ini semua Jumatan di sini. Semua. Winongan Lor penduduknya Jumatan ke sini. Winongan Lor belum ada masjid. Bandaran dekat kampung Winongan sini ya juga Jumatan ke sini, karena di Bandaran juga belum ada masjid. Sampai di Jedis tersebut juga tidak ada masjid, masih Jumatan di sini. Berkembang zaman, akhirnya kampung Jedis, Desa Prodo, tetangga desa. Di sini Desa Winongan Kidul, itu tetangga desa Prodo membangun masjid di Jedis. Terus lanjut Winongan Lor, tetangga Desa Winongan Kidul ada Desa Winongan Lor membangun masjid. Terus baru ini tetangga Desa Winongan Kidul namanya Desa Bandaran membangun masjid. Nah, itu semasa kecil saya jadi beranggapan ini masjid tertua. Terus saya menyatakan masjid tertua ini berdasar cerita dari Kiai Ahmad Muhammad Subadar Kejayan Besuk. Pernah bercerita di waktu haulnya Habib Soleh Basmendi Bandaran. Beliau bercerita kampung Winongan ini dulunya itu bukan muslim. Terus datanglah Habib Hasan Sanusi yang disebut dengan Mbah Semendi itu, akhirnya bisa hidup Islam di Winongan ini. Karena beliaunya itu hadir di Winongan, mungkin saja mendirikan masjid ini yang pertama. Terus beliau punya anak namanya Mbah Sakarudin, mendirikan masjid di Kebon Jandi. Setelah itu punya cucu namanya Mbah Habib Hasan Sanusi, Mbah Selaga, mendirikan Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan. Jadi kalau lihat dari itu ceritanya Ya Ahmad Subadar, berarti kan sudah tertua. Itu saya mengambil dari cerita-cerita. Terus saya mengambil bukti dari
Di pengimaman tersebut, di mihrab itu ada tulisan kayu. Di situ ada tulisan 1216 Hijriah. 1216 Hijriah. Sekarang sudah 1444. Berarti sudah 200, berarti 2 abad sekian lah gitu. Nah, nanti bisa dibuktikan, bisa difoto kayunya. Itu sekarang tidak dipasang karena sudah dipugar masjid tersebut. Akhirnya disimpan untuk untuk bukti lah. Itu kayu yang ada di mimbar. Karena dulunya masjid ini ukurannya cuma 25 sama 18 meter. Semasa saya. Kalau semasa tua dari saya mungkin bukan itu. Mungkin ya itu. Dari 4 cagak itu. Dari 4 cagak merupakan kayu besar-besar itu. Akhirnya perkembangan zaman diperpanjang menjadi 18. Terus ke timurnya 25 meter. Itu saya masih ada, masih menangi itu. Masih ada tuh. Di situ ada sumur, itu sumur masih ada. Itu sumur itu asli itu. Nah, semasa saya kecil masih sudah ada. Jadi tidak bikin baru, cuman direnovasi aja itu sumur. Itu sumur direnovasi. Dulunya saya kecil itu sudah ada itu. Masih bentuk bangunan 18 meter kali 25. Terus selain itu, tulisan berbentuk di kayu tersebut, itu dulu masjid ukuran 18 sama 25 itu ada yang namanya kuba, yang di atas sendiri, apa namanya ini Bu? Kuba. Iya kuba lah ya, guci, yang di atas sendiri, merupakan kayak guci. Itu yang di atas sendiri, pucuk. Itu seperti guci. Akhirnya karena ada pembongkaran atau pemugaran. Ya pemugaran itu kira-kira di tahun 2000-an kira-kira. Ada pemugaran. Pemugaran total menjadi 25/4. Nah itu ada gucinya itu disimpan sama panitia untuk kenang-kenangan atau memang untuk bukti supaya bicara lah ya, bicara. Gucinya itu ada tulisan Cina. Sampai-sampai orang Cina di sini di Winongan namanya Sunhi Tokosamikto. Nah itu di Winongan itu disuruh baca sama takmir sini itu tidak bisa baca karena ini ejaan lama. Sampai begitu. Akhirnya baru-barusan ini dikoreksi diteliti sama anak-anak sekarang banyak internet ya. Tanya itu ejaan ini huruf ini di masa Raja King siapa. Itu nanti akhirnya ditulis sama anak-anak sama takmir terus ditaruh di situ nanti bisa dilihat gucinya. Nah, itulah yang terbukti dari cerita masjid tertua di sini sementara ketahuan saya, pengetahuan saya. Gitu. Makanya kalau diteruskan di makam-makam sini itu banyak para habaib dulu juga banyak pejuang di sini banyak. Selain alhamdulillah tradisi di masjid ini mulai semasa saya kecil itu tradisi Nahdlatul Ulama berjalan dengan lancar sampai sekarang. Misal Maulidut Tiba, At-Tibai, terus manakib itu setiap malam 11. Terus sekarang ada tambahan Maulid Habsi Simtun Duror. Terus ada kegiatan ngaji kitab kuning setiap malam Jumat Pon. Sekarang ada tambahan lagi namanya Hadro Basaudan setiap hari Selasa sore. Pokoknya kegiatan Nahdlatul Ulama mulai saya masih kecil ini terus terjaga di sini, terus lestari, terus berjalan. Kalau Ramadan ini setiap malam 20 Ramadan pasti di sini ada Khatmil Quran yang dihadiri oleh beliau Kiai Haji Muhammad Idris bin Kiai Haji Abdul Hamid Kebonsari Pasuruan. Niku rutin mulai saya masih kecil sudah berjalan. Dulunya mulai dari Kiai Hamid
hadir ke sini khataman Quran. Pasti malam 20 Ramadan. Sampai sekarang insya Allah ini juga tetap malam 20 Ramadan. Itu ada khatmil Quran. Dulunya ya hadir, ya Hamid hadir, Kiai Akib hadir ke sini. Itu. Tokoh-tokoh kalau zaman dulu itu semasa kecil saya ya termasuk itu Kiai Hamid kan tokoh nggih, termasuk wali nggih. Itu sering ke sini terus dilanjutkan dengan Yai Akib sering ke sini sampai putranya Kiai Akib jenenge Gus Taufik Rahman. Gus Taufik itu ya ke sini mak kalau Kamis ngaji ke sana sampai di sini dulu ngajak riyadhah, ngajak jamaah mriki ayo riyadhah wiritan untuk membugar masjid ini. Wiritan sampai berapa ribu wiritan itu Gus Taufik tersebut. Tapi pada saat almarhum terus ditatangi dari Habib Taufik sama keluarganya yang dari Hadramut ke sini karena beliaunya katanya datuknya keluarga dari Hadramut tersebut dari jalur ibu ada makamnya di sini di belakang masjid ini. Datunya Habib Sapa itu yang dari Hadramut juga datang ke sini, tokoh-tokoh ke sini. Kalau yang namanya dari pemerintahan ya mungkin saya cuman wakil Pak Bupati Pak Buzamil ya. Pak Buzamil itu kan Mas Bakir ya. Gus Bakir terus wakili ke sini itu kalau dari pemerintah. Kalau Pak Camat ya sering barusan aja safari Ramadan pertama Pak Camat ke sini. Safari Ramadan dari Mas. Itu dari tamu dari pemerintahan.